kembali bersama kami di Panggung Demokrasi dan sudah hadir bersama kami tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Firman Daily. Selamat datang. Bang Firman, tadi menyinggung yang disampaikan oleh Bang Habib di segmen sebelumnya bahwa ada tudingan fakta integritas PJ Bupati Sorong yang memenangkan kubu 03. Anda terima tidak dengan tudingan ini? Apapun yang terjadi, nggak apa-apa, diverifikasi, diinvestigasi. Karena kita letakkan seluruh persoalan hukum konstitusional itu, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti juga melalui angket misalnya sebagai hak politik konstitusional, untuk dimintai keterangan. Karena kita berangkat dari kebeningan hati nurani, kerjanya akan budi, tanpa menyudutkan, tanpa menyalahkan siapa-siapa dulu. Tapi bahwa perlu diundang, misalnya dalam konteks angket ya. Tapi kalau dalam konteks Mahkamah Konstitusi, kan ada draft, ada rumusan, ada target, ada sasaran, ada petitum. Tapi kita lihat itu tidak sekedar pendekatan nominal, tapi pendekatan substansial. Ya, ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Tapi jikalau dalam proses MK, termasuk juga angket nanti, ada indikasi dari siapapun, person manapun, pejabat manapun, kita mintai. Itu loh. Karena kita lihat ini secara makro dulu, kebijakan makro. Misalnya soal politisasi dan personalisasi anggaran negara, keuangan negara, bansos ya. Ada yang mengatakan bahwa kan bisa di Bawaslu. Ada yang bisa disentuh oleh Bawaslu ketika misalnya ditemukan sebagai bagian dari money politis atau logistik. Tapi ada yang tidak bisa disentuh oleh Bawaslu, yaitu kebijakan makro keuangan negaranya, anggaran negaranya. Itu yang perlu disentuh, itu yang perlu diungkap. Nah, itu hanya bisa diungkap lewat misalnya angket, kalau itu pendekatan angket. Tapi dalam konteks Mahkamah Konstitusi, tentu juga ada ranahnya itu. Bahwa nanti misalnya angket juga terbuka perspektif kepada MK, itu hak konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui hakim konstitusi. Jadi kalau dikatakan misalnya ada indikasi, termasuk kemarin misalnya juga dalam dialog, ada yang mengatakan kalau misalnya desa ya, perlu diundang di angket misalnya Menteri Desa, PDT. Dari perspektif kami, dari perspektif kita yang cinta demokrasi, tidak apa-apa diundang. Tapi mohon diingat, penanggung jawab utama tunggal kekuasaan pemerintahan negara adalah Presiden. Menteri itu pembantu. Nah, oleh karena itu maka tanpa menuding, kita undang semua dari hati ke hati. Ada dialog, tentu nanti dirumuskan. Jadi tudingan yang tadi disampaikan menurut Anda sah-sah saja. Yang penting verifikasi pembuktiannya bagaimana? Ya, saya tidak pada pendiri siapapun. Mau ke 03, 01, 02, monggo. Tapi tentu kita serahkan itu kepada pansus angket. Kalau angket berjalan ya, kemudian juga MK. Tentu MK juga melihat itu dari perspektif yang lebih jernih, yang lebih terbuka. Jadi jangan ada misalnya upaya bahwa itu tempat kalian juga melakukan loh. Ya, kalau memang dipanggil, dipanggil. Karena kita tidak berangkat dari ketakutan. Karena ini adalah kita hati yang bening. Jernih pikiran kita itu tanpa menduduh. Oleh karena itu maka kita ketemu dalam dialog, diskusi untuk membicarakan tentang demokrasi, konstitusi dan kebersamaan kita. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.